mahasiswa kadang apalagi yang punya rekening itu biasanya cuma yang pos ya, orang dapat kiriman dari orang tua. Tapi kalau yang setempat biasanya malah belum punya rekening gitu ya. Di luar itu yang udah level kuliah ya, apalagi yang di bawah-bawah. Dulu waktu kita di BI itu sudah ada itu program tabunganku. Itu juga masuk untuk anak-anak SD. Maka saya kemarin kan saya baca ini tadi yang sampaikan terus beberapa halaman lagi belum semua. Saya nggak lihat sebelum terbaca apakah sudah dimasukkan yang program tabunganku dari BI. Iya Pak, begini. Jadi ini kan programnya nanti untuk khusus anak SD, tapi anak SD sekarang sebenarnya kan sudah punya tabungannya Pak, tabungan tradisional tapi masih diurus sama gurunya. Nah itu. Guru, gitu Nah ini kami tuh niatnya itu bagaimana anak ini bisa mengakses perbankan sejak dini sehingga dia tuh sudah terbiasa untuk seperti itu. Nah ini programnya nanti kan dengan sistemnya itu pakai tabunganku juga Pak, tabunganku karena dia tidak ada biaya administrasi dan bunganya juga sekitar sampai berapa persen ya, 2% atau berapa ya Pak, saya lupa kalau yang itu. Jadi nanti itu programnya masih pakai tabunganku itu Pak. Iya. Karena belum baca belakangnya. Iya. Kalau menurut Bapak itu bagaimana tentang program seperti itu untuk anak sekolah dasar? Ya memang kan tabungan memang kan salah satu alasan mungkin ya, alasan kenapa dulu tabunganku itu digerakkan oleh BI juga. Itu kan memang setelah krisis itu kita penggalangan dana untuk pembangunan itu kan udah kurang berjalan baik ya. Di samping memang masyarakat ya, apa istilahnya, pendapatannya masih terbatas gitu. Maka digerakkan lah itu kan. Ada BI mengeluarkan inisiatif untuk menimbulkan lagi tabungan ibu gitu ya. Judulnya tabungan ibu. Dulu kita itu dipantau itu tiap bank itu suruh ngasih laporan selama tiap bulan ada berapa nambah rekeningnya, berapa jumlah tabungannya, dan kita dulu memaksa BPR itu ya itu kan ke sekolah-sekolah ke seperti kampanye gitu, diwajibkan dulu itu BPR itu ke sekolah-sekolah itu mengeluarkan produk tabungan, dijemput gitu, memang kendalanya dulu yang kan nggak bisa langsung, kalau di bank itu nggak bisa langsung namanya gitu. Namanya karena harus ada KTP gitu. Iya, harus ada KTP. Terus masalah dengan ada tabungan itu boleh dengan kartu pelajar, terus namanya nama orang tua tapi kiki nama dia gitu ya. Itu nama yang bersangkutan. Itu upaya untuk karena memang kalau di bank dia umumnya kan harus ada itu juga, harus ada identitas diri. Jadi selama ini kita kan identitasnya KTP. Jadi kalau ditanya tadi seberapa penting, ya penting untuk membiasakan anak-anak itu ya menabung, menyisihkan sebagai uang jajannya tidak habis untuk itu aja. Kalau pertanyaan seperti itu ya, itu penting ya. Kalau mengenai seberapa penting anak itu dikenalkan produk keuangan sejak dini itu bagaimana Pak? Kalau dari Bapak sebagai pihak OJK itu? Ya sekali lagi ya penting gitu ya, karena dia harus memang kalau untuk tahap-tahap awal ya bagaimana menyisihkan uang aja gitu ya, level-level anak itu biar jangan sampai habis gitu aja ya. Sedangkan orang tua ngasih uang jajan gitu, habis gitu aja. Kalau saya dulu anak-anak saya belikan aja gitu, di jajanan di rumah gitu, dibuka gitu ya, roti atau apa gitu, nggak ngasih uang. Tapi sekarang udah ini, anak saya yang beli itu kelas 5 SD. Sekarang udah dibeli jajan itu dari rumah, di luar udah nggak mau gitu. Nah, ini kita biar ya gimana jangan habis begitu aja. Kalau untuk di level SD mungkin baru itu ya, mengenalkan tabungan aja. Tapi kalau untuk produk lain sih nah dia belum nyampe lah karena gitu. Dan kita juga jangan inilah mengubahnya itu dengan. Yang penting dia dulu bisa menyisihkan, karena cuma habis ada uangnya cuma untuk jajan aja. Iya Pak. Terus Pak, seumpama memang savings mobile ini kan diimplementasikan di Indonesia. Nah, seberapa
butuhkah Indonesia mengenai savings mobile itu untuk mengenalkan anak-anak mengenai apa ya, perbankan sejak dini kayak gitu, agar pada saat ia dewasa itu sudah terbiasa dengan perbankan sehingga dia mudah mengakses perbankan. Karena salah satu kelemahan orang Indonesia kenapa tidak mengakses perbankan kan karena mereka tidak tahu dan kurang paham mengenai perbankan itu sendiri. Kalau menurut Bapak, apabila program savings mobile ini diimplementasikan itu bagaimana, Pak? Ya bagus. Iya. Diimplementasikan ya bagus. Karena memang sekali lagi kalau saya untuk yang level-level itu ya, yang adanya mereka itu harus ini dulu lah, bisa menyisihkan uang jajannya itu dulu gitu. Caranya apa? Ditaruh di mana? Di tabungan itu gitu. Tabung di mana? Di bank. Kalau ke yang lain itu enggak, belum bisa. Apalagi kalau kita itu apa? Sadar segala macam. Oh iya, itu terlalu susah. Yang masih saja anak-anak SMA juga belum pada paham gitu ya. Untuk memilih-milih produk-produk keuangan. Yang jelas kalau anunya ya kita yang bagus ya bagus. Dengan seberapa penting ya penting. Supaya dia dari awal udah tahu gitu, udah bisa kenal di bank, udah punya rekening di bank itu kan, kalau bisa cerita sama temannya, aku udah punya buku tabungan gitu. Itu kan anak-anak senang juga gitu, punya buku tabungan apa. Tapi kalau tabunganku itu nggak ada. Tabunganku, iya. Jadi kalau mungkin bisa dia orang yang sudah keluarganya menengah dia sudah tahu juga itu ada. Tapi sekali lagi kalau untuk SD mungkin belum perlu untuk sampai ke ATM. Iya. Belum perlu pilih. Yang perlu dilakukan itu tadi yang saya sampaikan, dia bagaimana harus menabung. Iya. Harus menabung. Menabungnya di mana? Di bank. Iya. Di bank nanti harus seperti ini, seperti nanti bisa pelan-pelan ya. Iya. Oh iya Pak, terus lagi seumpama ya Pak, program ini kan seumpama diimplementasikan, apakah ada saran dari Bapak mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ini? Apakah melalui satu jenis bank saja untuk mengelola seluruh Indonesia, ataukah dibagi-bagi untuk yang apa ya, BPR atau apa? Kalau dari Bapak bagaimana? Harusnya Seluruh bank. Karena sarananya kan memang di bank itu juga, sarannya di bank, dan apa namanya, kita minta harus semua terlibat, ngomong terlibat. Memang ada beberapa bank enggannya itu kenapa? Karena biayanya akan besar. Itu proses. Kalau di sistemnya itu mau menginput 10.000 dengan 10 juta dengan 1 app itu sama dengan biayanya. Isi formulirnya, selembar formulir itu kan harganya sama aja tuh. Di apa namanya, biaya operasional yang dikeluarkan dalam rangka untuk satu transaksi itu mau nominalnya berapa aja itu sama besar. Jadi kalau nggak kita paksa, nanti bank-bank yang besar itu dia nggak mau melayani yang mau melayani yang kecil-kecil itu. Akhirnya ya nanti nggak ada yang mau pengen itu kalau nggak dipaksa. Memang sih ada plus minusnya juga, karena ini kita kan harusnya seperti ini spesifikasinya, tampaknya kita kan sudah seperti ini. Bisa jadi juga kami kan sistemnya udah begini Pak, nggak bisa kami nggak untuk melayani yang retail kecil gitu. Ada juga seperti itu. Kalau BPR ya harus itu, BRI saya pikir kan dia seluruh lokasi ada. Tapi sekali lagi sebenarnya memaksa itu sudah dilakukan dengan tabungan itu. Sudah dilakukan. Nah, tinggal saya khawatir nanti kalian kalau ditanya mau apa lagi yang beda apa dengan yang tabungan itu. Bedanya itu kayak gini Pak, kalau tabunganku kan anak memang harus ke bank kan Pak. Apabila mereka bukan dari kalangan menengah atas, otomatis mereka kan tidak terakses ke bank. Orang tuanya saja belum terakses ke bank kayak gitu. Nah, sama dengan savings mobile, kan anak-anak di sekolah kan sudah punya tabungan dan itu wajib. Nah, ini mau dikonversikan untuk jenis ke savings mobile. Jadi anak-anak nanti tuh menabungnya lewat rekening, bukan lewat sekolah-sekolah itu Pak. Jadi nanti di jadwal mobil ini untuk hari Senin, nanti di sekolah ini, untuk hari ini sekolah ini, seperti itu Pak.
kalau seperti itu ya hampir kalau yang bank-bank kecil itu udah melakukan. Oh iya. BPR itu mereka juga melakukan. Gitu, Pak. Walaupun tetap dia nanti kerjasama dengan guru gitu. Iya. Tapi biasanya sih sudah dengan masing-masing sudah punya buku gitu. Sudah punya masing-masing punya buku. Nah, iya. Saya nggak tahu kalau di sini apa. Ada sudah ini. Coba nanya-nanya ke bank-bank kecil. Bang, iya Pak. Ada sudah nanya tuh. Sebenarnya dulu tuh sudah pernah ada program seperti itu, namun lama-kelamaan itu hilang gitu loh Pak. Dan kita harapannya itu program ini dibuat program nasional. Jadi kan setiap sekolah itu punya tabungan kan anak-anak itu. Nah itu harapannya tuh bisa mereka tuh bisa mengakses rekening perbankan itu sejak dini dan bisa mengenai tabungan itu sejak dini gitu Pak. Ya itu tadi tabunganku tadi. Iya tabunganku, iya. Cuma ini aja coba sebelum kapan berangkatnya? Besok Pak. Besok apa? Iya. Ibu Bagaimana? ini apa yang dekat situ ya? BPR UGM tuh. Tahu Pak. BPR UGM. Tapi di sini juga dia udah kelasnya uang BPR ya. Dia udah, Iya. ini udah tinggi. Bang Sempatkan Pas. aja nanti coba ya. Iya. Yang BPR ya. Coba. Ada nggak di sini produk tabungan? Nanti bilang aja terus Pak Dani kemarin. Iya. Nah,